Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur lagi buat kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidup setiap kita, sehingga kita boleh ada pagi hari ini, sebagaimana kita ada semua karena kemurahan dan rahmat Tuhan atas kehidupan kita. Pagi hari ini dalam pembacaan kita, firman Tuhan pagi hari ini, kita akan melihat bahwa ternyata kesukaan di dalam kehidupan kita itu akan membawa dampak yang begitu besar. Apakah dampak yang baik atau yang tidak baik? Namun sebelum kita lebih lanjut lagi melihat pembacaan kita, mari kita terlebih dahulu menghampiri Tuhan dalam hadirat-Nya, dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Katakan dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Haleluya. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku.
Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Haleluya. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau membuatku sesuai rencanamu. Haleluya. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu Tuhan, semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali lagi katakan, kau membuatku, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Haleluya. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu Tuhan, semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya. Oh, kami milikmu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu, dan kami bersyukur memuji namamu. Memuliakanmu, Engkau Tuhan yang ajaib. Oh, kiara la patakana la mala 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 masikere. Oh, rapatakana la mala 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 maya takara takara sikere la mala mala. Haleluya. Ku bersyukur dan memujimu. Kiara la patakana la mala 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 mala. Sakatakara papa patakana la mala mala mala. Sera patakana na 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 mo.
Sikinara lama 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 serere batakana lama lama lama. Oh rapatakana namaya sikinere lama lama lama. Terima kasih Tuhan, sebab kami milik-Mu Tuhan, kami milik kepunyaanmu Tuhan. Kira papa sikira papa ratakan lama siakana namamu. Sikinara lapatakan lama. Oh rapatakan lama Sikinara lama sikinara patakana lama ya lama inara patakana lamo sikinara lama sikinere patakana lama inara patakana lama ya lamo. Sungguh ku bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, sebab Kaulah Tuhan penolong yang setia. Sungguh tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, dan ku bersyukur. Kami angkat hati kami menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan yang hidup. Kiara lama takana lama. Sikinara patakana lama sera patakana lama. Sikinara patakana lama se. Kiara papa patakana lama ya lama. Oh rapapa sekere. Haleluya. Dan kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan
Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentunya dalam kehidupan setiap kita, kita punya yang namanya kesukaan. Setiap orang punya kesukaan yang bervariasi atau yang berbeda-beda. Ada yang mungkin kesukaannya membaca, atau mungkin kesukaannya mungkin menyanyi, atau mungkin kesukaannya mungkin mancing, atau kesukaan yang lainnya. Nah, dalam kehidupan kita ada kesukaan yang sifatnya positif, ada kesukaan yang juga sifatnya negatif.
Nah, tentunya kedua-duanya juga memiliki dampak dan pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan setiap kita. Bahkan juga Daud mengatakan dalam Mazmurnya, orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan, maka dalam kehidupannya dia boleh mengalami sebuah kehidupan yang diumpamakan dan digambarkan seperti halnya pohon yang ditanam di tepi batang air. Dia akan terus bertumbuh dengan baik, daunnya tetap hijau dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Bahkan apa saja yang dibuat Tuhan berhasil adanya. Itu sebuah gambaran dari orang yang memiliki kesukaannya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi ada orang yang memiliki kesukaan yang lain ketika kemudian mengikuti jalan orang berdosa, kemudian dia berdiri di jalan orang yang nggak benar, dan kemudian ikut kumpulan dengan pencemooh dan lain sebagainya, tidak mengherankan kemudian arah kehidupannya membawa dampak yang tidak baik bagi kehidupannya. Nah, pagi hari ini lewat pembacaan kita akan melihat bahwa ternyata kesukaan dalam kehidupan kita itu bisa mengarahkan kita pada hal yang baik atau yang tidak baik. Mari kita membaca dalam Amsal pasal 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam terjemahan lain juga dikatakan, orang benar membenci atau tidak suka dengan omong kosong, tetapi orang jahat membawa omong kosong. Jadi pada bagian pertama dari firman Tuhan ini kita perlu belajar dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kesukaan dalam kehidupan kita. Bila kita suka, kemudian hidup benar di hadapan Tuhan, maka otomatis kita akan benci dan tidak suka dengan hal-hal yang tentu saja tidak benar di hadapan Tuhan. Orang yang suka mungkin berdusta atau berbohong, sebaliknya dia nggak suka dengan yang namanya kejujuran atau hal yang benar. Sebaliknya orang yang juga selalu mau hidup benar di hadapan Tuhan, jujur, dia nggak akan suka dengan yang namanya tipu daya, tidak suka dengan namanya dusta, omong kosong, bahkan hal yang lainnya. Tetapi dia suka akan hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari pagi hari ini kita perlu memperhatikan lagi dalam hidup setiap kita. Apa yang menjadi kesukaan dalam hidup kita selama ini, dan yang mungkin sampai hari ini kita terus hidupi dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita perlu juga waspada dan hati-hati, karena kesukaan kita itu akan menghantarkan dalam kehidupan kita. Apakah kemudian kita menjadi orang yang berhasil atau justru sebaliknya. Akan membawa kita kepada hal yang membawa mungkin kita makin sehat, makin baik, atau mungkin yang sebaliknya. Akan membawa kita mengalami kebahagiaan atau mungkin sebaliknya kita nggak bahagia sama sekali. Tergantung kesukaan dalam hidupnya. Kalau orang yang sukanya bekerja dengan rajin, dengan giat, orang tersebut akan membenci dan tidak suka yang namanya bermalas-malasan. Orang yang biasa dan suka dengan namanya bekerja keras, rajin bekerja, ulet, tekun, dan lain sebagainya. Orang yang demikian tidak akan suka dengan yang namanya malas-malasan, lambat, menunda, dan lain sebagainya. Orang tidak suka dengan yang demikian. Oleh karena itu ternyata begitu besar pengaruhnya. Apa yang kita sukai itu akan mempengaruhi kemudian kita tidak menyukai hal yang negatif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup sebagai orang benar. Orang benar yang kemudian menyukai untuk hidup dalam kebenaran. Seperti halnya juga Daud mengatakan, aku suka hidup dalam kebenaran. Memang dalam perjalanan kehidupan kita tidak mudah untuk kita menjalani sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi juga semua bisa terjadi bila kita kemudian memiliki sebuah kesukaan untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan. Bagi orang yang suka hidup benar adalah lebih baik dia menderita karena hidup benar dibandingkan harus hidup nyaman tapi karena dosa. Lebih baik dia menderita karena kebenaran daripada kemudian dia bersenang-senang karena dosa. Itu orang yang hidup dalam kebenaran. Kita melihat contoh dari Daniel. Bagaimana Daniel dalam kehidupannya belajar hidup tetap benar di hadapan Tuhan. Bagi orang yang hidup benar, orang yang suka dalam kebenaran, maka dia akan membenci hal yang lainnya. Baik itu mungkin omong kosong, bahkan hal-hal yang jahat, yang tidak baik. Dia akan membenci dan tidak suka akan hal itu. Dan itu terbukti ketika Daniel dan beberapa orang muda lainnya dibawa ke pembuangan ke Babilonia. Dan kemudian mereka
disortir dan dipilih lagi dari sekian banyak orang muda, maka terpilihlah orang-orang yang bangsawan, kemudian orang yang pandai, yang cakap untuk dididik dan bekerja pada istana di Babel. Dan Daniel adalah salah satunya bersama dengan 3 temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ketika mereka masuk ke tempat itu dan ketika masuk dalam pendidikan itu, mereka mendapati bahwa ternyata mereka diberikan pelabur atau makanan yang biasa dihidangkan kepada raja. Ada makanan tapi juga ada minuman, anggur dan lain sebagainya. Nah, ketika Daniel melihat, ketika dia hidup dalam kebenaran dan dia melihat sesuatu yang gak benar, dia berani menolaknya. Sekalipun ada konsekuensinya, bahwa dia mungkin harus menderita. Sudah bisa bayangkan, yang lain makan mungkin daging, makanan-makanan yang serba enak, serba nikmat menurut selera orang pada umumnya, tetapi Daniel lebih memilih untuk makan sayur dan minum air putih. Sesuatu yang bertolak belakang. Bagi dia lebih baik, mungkin secara manusia itu sebuah penderitaan. Penderitaan nggak melulu harus dipukuli dan lain sebagainya. Tapi hal demikian pun merupakan sebuah penderitaan. Tetapi bagi Daniel yang mau hidup dalam kebenaran, ketika melihat hal yang nggak benar, dia nggak suka, dia benci akan hal itu. Dan dia kemudian bahkan rela kemudian untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun dia harus menderita, daripada kemudian dia kompromi dan dia hidup dalam kenyamanan dan kenikmatan akan dosa dan kesalahan, dan itu kemudian membawa hal yang salah kepada Tuhan. Dan tidak selesai di situ saja, tetapi pada akhirnya dampaknya luar biasa. Seseorang yang memiliki sebuah kesukaan, nah kita akan melihat nanti pada bagian yang kedua, dampak yang dihasilkan dari sebuah kesukaan dalam kehidupan kita. Jadi pada bagian yang pertama kita belajar, hidup sebagai orang benar, memiliki kesukaan untuk hidup dalam kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Yang berikutnya seperti yang saya katakan dari awal, contohnya adalah Daud. Bagaimana dia mau hidup sebagai orang benar, dia memiliki kesukaan hidup dalam kebenaran. Dia tidak mengikuti nasihat orang fasik, dia tidak berdiri di jalan orang berdosa, dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi dia duduk di dalam hadirat Tuhan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu dimulai sejak dari masa mudanya. Karena ketika dia banyak merenungkan firman Tuhan, disitulah dia dapat menemukan panggilan hidupnya, identitas hidupnya, dan lain sebagainya. Tidak mengherankan hidupnya, sekalipun diterpa dengan berbagai macam pergumulan demi pergumulan yang silih berganti. Bahkan satu pergumulan ini belum selesai, muncul lagi pergumulan yang lain. Tetapi ketika dia memiliki kesukaan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dia suka akan kebenaran firman Tuhan, firman-Nya menjaga jalannya tetap lurus. Firman-Nya menjaga jalannya tetap benar di hadapan Tuhan. Sekalipun memang harus menderita, sekalipun memang harus mengalami banyak kesulitan, tetapi bagi dia lebih baik aku menderita dan susah, tapi karena kebenaran, daripada aku harus nyaman, enak, tapi karena dosa. Banyak orang mungkin menderita, tapi karena kesalahannya sendiri, karena pelanggarannya sendiri. Tetapi bagi orang benar, dia rela bahkan untuk menderita karena kebenaran. Nah, seseorang memiliki kesukaan dalam kehidupannya seperti halnya Daud untuk hidup benar, maka ketika melihat hal yang gak benar, dia gak suka. Sekalipun mungkin itu terdengar, kelihatannya rohani, terdengar baik, tapi belum tentu itu merupakan hal yang benar. Ada banyak hal-hal yang terdengar, terlihat baik, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Nah, standar dalam kehidupan kita mesti naikkan bukan hanya sekedar baik saja, tetapi itu mesti benar dan berkenan kepada Tuhan. Sudah perhatikan, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, lalu bersembunyi dalam gua. Nah, ketika dia bersembunyi dalam gua bagian dalam, ternyata tanpa sepengetahuan Saul, kemudian Saul bersembunyi juga di dalam gua yang sama, berteduh pada malam hari. Maka pada waktu itu Saul tidak menyadari bahwa Daud ada di bagian dalam dari gua yang sama. Lalu Saul pun tidur, bahkan semua penjaganya pun juga terlelap tidur, mungkin karena lelah. Lalu kemudian anak buah Daud mengatakan, ini waktu yang tepat. Jangan-jangan ini merupakan waktunya Tuhan bagi engkau untuk membalaskan atas kejahatan yang dilakukan oleh Saul. Izinkan aku untuk menancapkan tombak ke kepalanya dan lain sebagainya.
Tapi Daud berkata, no, jangan. Jangan kita usik orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita mendengar ucapan dari anak buah Daud, terdengar hal yang baik, bahkan dibungkus dengan hal yang mungkin kelihatannya rohani. Tapi bagi Daud, ini nggak benar. Bagi orang yang suka hidup dalam kebenaran, dia semakin jeli, semakin peka. Oh yang nggak benar, ini yang benar. Mungkin ini sesuatu yang dibungkus dengan hal yang kelihatannya benar, tapi dalamnya tidak tulus dan tidak benar. Daud semakin peka dengan hal ini ketika dia hidup terus dalam kebenaran, membuat seseorang menjadi peka, jeli ketika melihat segala sesuatunya. Sekalipun mungkin terdengar baik, tapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Standar kehidupan kita bukan hanya sekedar baik menurut pandangan orang, baik menurut perkataan orang, tetapi sesuatu yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Itu standar kehidupan kita. Grade kita, standar kita harus dinaikkan ke arah itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bagian yang pertama. Kita sebagai orang benar, sudah seharusnya lah kita memiliki kesukaan hidup dalam kebenaran. Kalau seorang yang suka hidup dalam kebenaran, dia akan membenci. Dia tidak suka dengan hal-hal yang gak benar, termasuk dusta, omong kosong, dan ketidakjujuran. Dia gak akan suka dengan hal itu. Tapi dia mau hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, kesukaan dalam kehidupan kita akan mengarahkan hidup kita. Membawa pada hal yang kemudian kita dimuliakan atau justru kita dipermalukan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa orang benar benci kepada dusta. Tapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri sendiri. Tanpa disadari, kalau orang sukanya melakukan hal yang gak benar, mungkin itu omong kosong, mungkin itu dusta, ketidakjujuran, dan lain sebagainya, itu ternyata dia sedang membusukkan dan memburukkan dirinya sendiri. Dia sedang mempermalukan diri sendiri. Lewat tindakan, sikap, bahkan perkataannya yang tidak benar. Kalau dalam Mazmur juga dikatakan, orang yang jahat, dia tidak akan tahan ketika seperti halnya sekam yang kosong, ketika ditiupkan angin, dia langsung pergi. Demikian pula gambaran orang yang jahat, orang yang tidak benar. Tapi kita melihat bahwa orang yang memiliki kesukaan untuk hidup dalam kebenaran, maka orang tersebut hidupnya mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan hidupnya mengalami kebaikan daripada Tuhan. Seperti halnya Daniel ketika dia hidup benar, memiliki kesukaan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan menolong dalam hidupnya, bahkan Tuhan mempermuliakan dia dan mengangkat dia. Ketika dia bertekad untuk tetap hidup benar, dia suka akan kebenaran, dia menjauhi hal yang tidak benar. Termasuk makanan raja yang diberikan kepadanya, dia menolak. Sekalipun itu nikmat, sekalipun mungkin itu enak, sekalipun mungkin itu membuat nyaman, tetapi dia berkata, ini tidak benar, saya menolaknya. Dia lebih baik bagi dia makan sayur dan air putih, dan minum air putih. Dan itu membuatnya kemudian apa yang terjadi? Bagi orang yang menjadi pemimpin pada waktu itu mengatakan, nggak mungkin kamu bisa akan bertumbuh dengan baik kalau kamu cuma makannya sayur dan minum air putih saja. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan ketika diadakan percobaan selama 10 hari dan lain sebagainya, perawakan Daniel lebih hebat dibandingkan orang yang makanan pelabur yang disediakan oleh raja. Bahkan Daniel didapati 10 kali lebih cerdas dibandingkan ahli-ahli yang ada di Babel pada waktu itu. Hal yang luar biasa. Bagi orang yang bertekad untuk hidup benar dan memiliki kesukaan kebenaran, Tuhan tidak pernah membiarkan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa seperti hanya sedang menguji dalam kehidupan kita. Seperti halnya Daniel. Bagaimana kita memutuskan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi ada waktunya dalam kehidupan kita, kita melihat bagaimana Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kita. Dia menyertai, dia menolong dan melimpahkan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada setiap kita yang memiliki kesukaan hidup dalam kebenaran. Tuhan mempermuliakan Daniel, dikaruniakan dengan perawakan yang jauh lebih baik dibandingkan orang yang lainnya. Sehat,
bugar dan luar biasa. Plus ditambah lagi diberikan hikmat 10 kali lipat lebih cerdas, lebih bijak dibandingkan orang-orang dan ahli-ahli yang ada di Babel pada waktu itu. Bahkan kemudian ketika dia mau suka hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun ada peraturan yang dibuat bertujuan untuk menjatuhkan dan menyingkirkannya, Daniel tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kesukaannya untuk hidup benar yaitu berdoa kepada Tuhan. Sekalipun dilarang berdoa, Daniel tetap berdoa. Terkadang kita berdoa kepada Tuhan nanti tunggu kalau ada masalah. Daniel ada masalah atau nggak ada masalah, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Demikian seharusnya dalam hidup saudara dan saya. Berdoalah, tetaplah berdoa dengan atau tanpa masalah. Daniel tetap berdoa dan menyuarakan gaya kehidupannya, sesuatu yang disukainya. Orang yang suka hidup dalam kebenaran, dia pasti suka berdoa kepada Tuhannya. Dan ketika dia melakukan hal ini, ada tantangan lagi yang datang. Ketika dilarang, Daniel tetap melakukannya. Sekalipun konsekuensinya, dia harus kehilangan jabatannya, fasilitasnya, kehilangan bahkan nyawanya. Tapi karena kebenaran, dia mau tetap hidup dalam kebenaran. Dia rela menderita karena kebenaran. Apakah Tuhan meninggalkan? Tentu saja tidak. Sekalipun Tuhan mengizinkan, dia tetap masuk dalam gua singa. Mungkin kita berpikir kenapa Tuhan tidak melepaskan dia dari gua singa. Nggak perlu dia masuk ke gua singa. Terkadang dalam kehidupan kita Tuhan sengaja mengizinkan kita justru mungkin masuk dalam gua singa seperti Daniel. Mungkin mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi justru lewat itulah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Dan ternyata benar. Tuhan menyatakan perlindungan dan pertolongannya buat Daniel. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perhatikan kesukaan dalam hidup kita pagi hari ini. Pastikan kita memiliki kesukaan yang benar, yaitu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, orang yang hidup benar, kesukaannya adalah kebenaran. Berkata benar, hidup benar, bersikap dan bertindak dengan benar, bekerja pun dengan benar. Bukan bekerja dengan asal-asalan, atau bekerja dengan semaunya, atau menghalalkan segala macam cara, mengambil jalan pintas dan lain sebagainya. Tetapi dia bekerja dengan yang benar, menerapkan nilai-nilai prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Hidup kita juga adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Buat apa kita mempermuliakan Tuhan lewat mulut kita? Memuji Tuhan, tapi di sisi yang lain mulut kita masih suka berdusta. Buat apa di sisi lain mulut kita suka menyembah Tuhan, tapi di sisi lain mulut kita juga gunakan untuk omong kosong, tipu daya dan lain sebagainya. Hal yang tidak berkenan tentunya. Tapi mari belajar memiliki kesukaan, sehingga kesukaan itu membawa kita pada hal yang kepada kemuliaan, bukan pada hal yang kemudian membusukkan dan memburukkan kehidupan kita sendiri. Tetapi juga menghantarkan kita pada keberhasilan, bukan pada hal yang bisa menjatuhkan, membuat kita hidup dalam kegagalan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepada Tuhan pagi hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Agar dalam hidup ini kami meninggalkan kesukaan-kesukaan dalam hidup kami yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kami mulai belajar untuk memiliki sebuah kesukaan yang baru dalam hidup kami, yaitu menyukai untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan penyertaan, pertolongan, dan pemeliharaan-Mu atas kami semuanya. Dan kami menjadi seperti orang yang ditanam di tepi air Tuhan, yang terus bertumbuh dengan kuat dan dengan segar dan dengan baik. Daunnya tetap hijau dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Demikian pula kehidupan kami yang mau menyukai untuk hidup dalam kebenaran. Kami menjadi orang yang dibuat Tuhan berhasil adanya. Hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Agar dalam hidup kami terus dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk kami menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati kami semua yang mengikuti doa pagi ini Tuhan, baik kami dimanapun kami berada, kiranya berkat anugerah-Mu terus menyertai kami, memberkati dalam kesehatan kami, yang memberkati dalam rumah tangga keluarga kami, yang memberkati dalam usaha pekerjaan kami dan lain sebagainya. Berkat-Mu mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Hamba berdoa pagi hari ini kalau di antara kami yang mengalami masalah dengan kesehatan, sakit penyakit dan lain sebagainya, dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan menjamah dan melawat saudara sekalian.
dimanapun saudara berada, mungkin terbaring di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Kasih Tuhan melawat, kuasa Tuhan melawat dan menyembuhkan dan memulihkan, sehingga engkau mengalami pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga kalau di antara kami sedang mengalami masalah dan kesulitan dalam hidup, kami mau berseru kepada nama Tuhan dan kami boleh diselamatkan, mengalami pertolongan, kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, dan bahkan melihat penyertaan dan jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Memberkati kiranya seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan kiranya tetap menyertai dan memberkati. Baik kami yang bekerja berusaha, baik kami yang melakukan aktivitas kehidupan kami sehari-hari, maupun kami yang melakukan aktivitas dalam studi pendidikan kami, Tuhan memberkati kiranya. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.